Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Farda Lubis, mahasiswi dari Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah kelas A1 pagi, semester 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NPM 2001270001. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang Qardul Hasan dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian al-qard. Secara etimologi, kata qardul berasal dari QRD berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara al-qard lebih berkenan bagi Allah daripada memberi sedekah. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu diragukan lagi, serta merupakan sunnah Nabi SAW dan ijma para ulama. Secara terminologi, al-qardu al-hasan atau benevolent loan ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini, si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Sifat dari al-qard al-hasan ini ialah tidak memberi keuntungan finansial. Jadi, Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa laba atau zero return. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Pinjaman qard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kebutuhan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pembeli dan penerima pinjaman. Selanjutnya, sumber hukum dalam Islam. Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sistem ini adalah berdasarkan beberapa ayat dari Al-Quran. Di antaranya seperti dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam-meminjam yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain. Banyak pekerjaan yang tidak bisa dipikir seorang diri. Dengan konsep tolong-menolong, semua pekerjaan akan lancar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 Allah juga berfirman yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam arti ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang memberi pinjaman al-qard itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga disuruh untuk meminjamkan kepada sesamanya sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat atau civil society. Kalimat qardul hasanan dalam ayat 245 surah Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta takdis atau pencucian. Selanjutnya, untuk rukun dan ketentuan syariah. Adapun rukun yang harus al-qard al-hasan penuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meminjamkan pinjaman atau muqtarid. Yang kedua, pihak yang memberi pinjaman atau muqrid. Yang ketiga, objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman atau dana qard. Yang keempat, ijab qabul atau sighah, perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman. Ketentuan syariahnya, yang pertama pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad yaitu jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Yang kedua, peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Tidak boleh diperjanjikan akad ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. Yang ketiga, apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai, maka dapat dikenakan denda.
Yang keempat, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Untuk pembahasan terakhir yaitu ada syarat-syarat al-qard ul-hasan. Yang pertama, pihak yang meminjam atau muktarid, secara umum pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu da'in dan muddain adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu orang dewasa, berbuat sendiri tanpa paksaan dan berakal sehat. Yang kedua, pihak yang memberi pinjaman atau mukrid, seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Yang ketiga, dana atau qard, objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad. Yang keempat, ijab kabul atau sighah. Yang dimaksud dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad tersebut sudah berlangsung. Sekian presentasi dan penjelasan tentang materi qard ul-hasan dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah ini. Mohon maaf kepada dosen saya yang sebesar-besarnya atas pengucapan saya yang kurang jelas atau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.